Shalom, selamat pagi. Tidak terasa kita sudah ada di minggu kedua bulan Agustus, ya. Dan karena bulan Agustus kita memang mengambil tema kemerdekaan, ya, merdeka, ya. Tentunya Bapak Ibu tahu kenapa gereja ambil tema ini, ya, karena memang Agustus ini sangat kental dengan merah putih, ya. Nah, minggu yang lalu sebelum saya masuk ke bab ini, saya mereview sedikit, ya, supaya kita ada di gambar yang sama, ya. Jadi minggu yang lalu saya khotbah di ibadah sore, ya, karena ibadah pagi Pak Pendeta Joko. Di ibadah sore saya sampaikan tentang kemerdekaan dari dosa, ikatan dosa, ya. Dosa itu mengikat, ya, dosa itu mengikat. Dan dosa ini masuk tentu melalui sebuah kenikmatan, ya. Makanya ketika Adam dan Hawa dirayu oleh setan, setan tidak bilang buahnya jelek, buahnya kecut, enggak, ya. Pasti promonya yang ditampilkan, ya. Buy one get one free, gitu, ya. Ya, hanya hari ini buahnya ini enak, besok harga naik. Nah, ini promo-promo yang disampaikan oleh si iblis. Dan karena itu Hawa jatuh ke dalam dosa dan Adam pun ikut makan buah ini dan jatuh juga ke dalam dosa, ya. Jadi jangan heran, jangan kaget ketika engkau terbebas dari dosa, engkau merdeka dari dosa. Jangan dipikir everything it will be okay, katanya, ya. Betul ya? Kalau kita bebas dari dosa, apakah serta-merta semua akan baik? No. Bahkan, saya mau bisa bilang, ya, bahkan kalau engkau merdeka dari dosa, maka bapakmu yang lama, siapa bapak kita yang lama? Iblis, ya, gak akan tinggal diam, ya. Dia sakit hati karena ditinggal pas lagi sayang-sayangnya, ya. Anda tinggalkan dia, ya, untuk mendapatkan Bapa yang baru, yaitu Tuhan kita. Dan karena itu jangan heran orang yang merdeka dari dosa. Saya nggak bilang semuanya akan baik-baik saja. Bahkan ada banyak kasus hidupnya semakin buruk, ya, dari kacamata manusia tentunya, ya. Yang tadinya harta melimpah tiba-tiba habis, ya. Yang tadinya sehat jadi sakit. Kenapa? Karena Bapak yang lama tidak terima itu, ya. Tetapi selain hal-hal tadi yang membuat kita kembali akhirnya menjadi orang berdosa, makanya waktu tadi kemarin minggu pagi Pak Pendeta Joko sampaikan orang Israel sudah keluar dari Mesir sampai padang gurun, permintaannya apa? Enakan di Mesir, ya. Kadang-kadang kita begitu, ya. Hidup tadinya semrawut, hidupnya kacau, terus ditebus oleh Tuhan, hidupnya mulai tertata dengan baik, tapi susah. Sehingga bilangnya apa? Enak enak dulu masih suka tipu, ya. Kalau sekarang nggak boleh nipu itu, waduh, susah sekali. Nah, hal yang sama setan bikin supaya kita ingin rindu masa lalu, gitu, ya, bersama-sama dengan dia, maksudnya, ya. Nah, itu cara pertama setan untuk kembali mengikat kita dalam dosa. Tetapi hari ini temanya sedikit berbeda. Temanya merdeka dari kebiasaan buruk, ya, kebiasaan yang tidak baik. Kalau bicara tentang bebas dari dosa, tidak ada yang bisa lakukan kecuali Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Sudah itu, tidak perlu dijelasin lebih detail. Tetapi masalah bebas dari kebiasaan buruk, nah ini beda cerita, ya, beda cerita. Nah, pertama saya mau jelasin tentang apa itu kebiasaan, habit kalau bahasa Jermannya, ya. Apa sih artinya kebiasaan? Kebiasaan itu sesuatu yang engkau lakukan tanpa Anda pikir lagi. Gampangnya otomatis gitu, ya.
bangun tidur langsung jalan ke kamar mandi, langsung pipis. Itu nggak dipikir dulu gitu, ya kan? Bener nggak? Ada yang punya kebiasaan gitu, bangun tidur langsung pipis? Ada ya? Ya, itu kan nggak perlu dipikir gitu ya. Padahal sampai kamar mandi nggak mau pipis. Tapi karena ini sudah menjadi kebiasaan, pokoknya bangun tidur langsung jalan kaki, walaupun sampai matanya merem tetap bisa jalan sampai kamar mandi gitu ya. Kenapa? Sudah kebiasaan. Dia nggak perlu lagi berpikir gitu ya. Sama seperti ketika dulu saya beberapa kali sering ya antar Bu Joko ke sekolahan. Ya, itu saya nggak pakai mikir untuk rutenya. Rutenya kan mesti itu ya, nggak berubah-berubah. Itu membuat saya menjadi sebuah kebiasaan. Sehingga ketika Bu Joko minta antar, yuk antar ke rumah sakit, yang saya ambil jalur yang mana? Sekolah. Kenapa? Di kepala saya sudah mikirnya di belakang saya mami, pasti ke sekolah. Udah nggak perlu mikir gitu. Sampai ternyata loh, kenapa gue lewat sini ya? Ini namanya habit ya, kebiasaan, paham ya? Nah, kebiasaan ini ada yang baik, ada yang buruk. Ya, contoh kebiasaan baik, aku tuh nggak bisa kalau tidur belum sikat gigi. Ada ya orang yang punya kebiasaan, pokoknya kalau belum sikat gigi itu nggak bisa tidur gitu. Itu kebiasaan ya, baik atau buruk? Ngabisin air loh. Ya, saya tuh nggak bisa habis mau keringetan gitu terus tidur tuh nggak bisa gitu. Ada yang begitu? Ada ya? Oh, tapi ada juga yang keringetan, wah Bapak Oli sembarang ya, tidur langsung les. Ya, ada juga begitu ya. Tapi artinya apa? Ada kebiasaan yang baik, ada. Saya nggak bilang nggak ada. Ada kebiasaan yang baik. Ada orang yang bangun tidur, apapun yang terjadi langsung berdoa, nggak perlu mikir, gitu ya. Nggak perlu mikir lihat jam, waduh waktu keburu nggak. Tapi karena ini sudah kebiasaan dia, bangun tidur doa. Ada yang punya kebiasaan tidur di jam tertentu, bangun di jam tertentu untuk doa. Ya, saya punya teman aneh, buat saya aneh ya, buat dia enggak sih ya. Yaitu bangun jam 2 terus untuk doa, terus tidur lagi gitu. Dan hebatnya bisa gitu ya. Kalau kita kan jam 2 nih bangun, doa, terus ya wes angel ya, tidur lagi susah ya, udah gak nyaman gitu ya, gak enak ya. Tapi dia bisa gitu ya. Ini satu kebiasaan yang baik ya. Tapi ada juga dan banyak juga kebiasaan yang buruk ya. Kayaknya sih kalau ya kebiasaan yang buruk nggak perlu dijelasin ya, udah pinter ya. Nah, cuman masalahnya kebiasaan buruk kenapa itu kita lakukan? Ada dua alasan. Yang pertama, kita emang nggak ngerti. Kita emang nggak ngerti. Ya, contoh, saya nggak tahu juga sih ini bener apa enggak, tapi katanya sih yang saya baca artikelnya betul ya. Makan nasi banyak, ya, nambah nasinya segunung, lauknya tempe 1 potong. Ya, ternyata itu tidak baik ya. Sukanya makan Indomie pagi, siang, malam. Pokoknya kalau nggak ada Indomie itu nggak greget gitu ya. Pokoknya makannya selalu Indomie. Itu jadi sebuah kebiasaan. Tapi itu tentunya tidak baik. Tapi dia nggak ngerti kalau Indomie itu kalau dimakan terlalu banyak membuat kenyang, ya kan? Ya dong ya. Indomie dimakan terlalu banyak membuat kenyang. Dia nggak ngerti kalau makan Indomie terus menjadi habit itu jelek. Nggak ngerti gitu ya. Nggak ngerti kalau ternyata segelas Coca-Cola itu punya kandungan gula yang sangat banyak. Ya, jadi kalau yang ada sakit gula pasti dilarang minum Coca-Cola, Pepsi boleh. Enggak ya, sama aja ya. Pokoknya minuman bersoda nggak boleh. Kenapa? Karena itu kadar gulanya tinggi, gitu ya. Nah, ada orang yang nggak ngerti, dia minum aja, nggak ngerti kalau ternyata kebiasaannya itu jelek, ya. Tapi ada juga orang yang udah ngerti, tapi tetap dilakukan, gitu. Ini yang unik ya. Udah ngerti, tapi tetap dilakukan. Ya, ini yang
mau kita reparasi ya. Kalau yang belum ngerti tinggal dikasih tahu, bro, jangan banyak-banyak minum soda. Oh iya siap, kan begitu selesai ya. Tapi kalau yang udah ngerti tapi dia nggak bisa lepas dari itu, gimana? Ya. Dia udah ngerti, dibungkus rokok juga ada tulisannya tuh. Tulisannya apa? Merokok menyebabkan keuangan Anda meningkat, kesehatan prima, disukai oleh banyak tetangga, gitu ya, betul? Enggak ya, tulisannya beda lah ya. Anda tahu lah tulisannya apa. Artinya orang yang merokok sudah tahu belum itu efeknya? Tahu. Kita mau omongin juga percuma. Kenapa? Ya udah tahu, betul ya? Dan bahkan dari banyak kawan-kawan saya yang merokok, sebetulnya mereka mau berhenti. Tapi sekali lagi ini sudah menjadi kebiasaan. Sulit untuk berhenti. Sulit untuk berhenti. Orang-orang yang pakai narkoba, ngerti nggak kalau itu buruk? Ngerti, nggak usah dikasih tahu. Ngerti. Nah, supaya kita paham dan supaya anda yang punya kebiasaan buruk ini bisa merdeka, kita harus paham satu hal dulu, bahwa apa yang kita lakukan sekarang itu menuju ke satu titik tertentu. Ya. Kalau Pak Tri ini mau pulang ke rumah, itu pasti dimulai dari keluar dari gerbang gereja. Ya dong. Ketika Pak Tri itu keluar dari gerbang gereja, kita sudah tahu arahnya pulangnya Pak Tri mesti ke sono. Pak Aris mesti ke sono. Bu Harti mesti ke sono. Betul ya? Pak Wawan ke sana ya Pak. Jauh lagi kalau Pak Wawan ya. Artinya kalau kita melakukan sesuatu, kita harus tahu bahwa ini pasti ujungnya berakhir di satu tempat. Dan saya yakin kita udah tahu. Kalau kita punya kebiasaan berbohong, habitnya berbohong, dari omongan 10 yang bohong 11. Hebat ya. Jadi ini kebiasaannya kita bohong terus. Saya mau tanya, tahu gak sih suatu hari apa yang akan kau terima? Tahu. Tidak akan ada satu orang pun yang percaya sama Anda. Betul nggak? Betul ya? Jadi kalau engkau sedang membangun sebuah kebiasaan, engkau harus tahu di ujung nanti itu pasti engkau terima sesuatu. Hasilnya itu ada. Dan itu sudah engkau lihat dari sekarang. Contohnya yang gampang tadi makanan lah. Kalau engkau tahu yang namanya soda itu tidak baik, gulanya tinggi, tapi engkau terus lakukan itu. Saya mau tanya, tahu nggak sih efeknya nanti apa? Tahu, betul kan? Tahu kan? Sekarang coba pikirkan, apa yang menurut Anda kebiasaan buruk di dalam hidup Anda? Saya tahu semua punya, saya pun ada. Ya. Coba bayangkan kalau ini terus engkau lakukan, di ujung jalan nanti ada hasil yang menunggu. Ya, ada hasil yang menunggu. Engkau pakai narkoba, ujungnya apa? Pusing. Polisi ya. Ujungnya polisi, kalau enggak OD ya kan, overdosis. Inna ilaihi. Udah tahu ujungnya, nggak perlu dijelasin. Nah sekarang masalahnya, apakah engkau mau balik arah atau terus jalan? Engkau udah tahu di ujung itu ada apa. Engkau sudah tahu ujungnya itu ada apa. Ada satu kisah, ya tadi kita belum baca kitab ya. Ada satu kisah yang menarik sekali. Ini bisa membuat kita membayangkan kebiasaan buruk kita bisa berdampak luar biasa. Kelihatannya sederhana tapi luar biasa. Ada satu tokoh di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-16 ayat yang pertama dan seterusnya. Hakim-Hakim pasal yang ke-16 ayat pertama dan seterusnya lah, nanti sampai saya merasa cukup ya. Hakim-Hakim 16, ada yang tahu kisah tentang apa ini? Wah hebat.
Tadi ada yang jawab siapa? Simpson, ya karena sudah baca. Pinter sekali ya. Oke, jadi hakim-hakim pasal yang ke-16. Ini sebetulnya kisah tentang Simpson ada dari pasal 13 ya, sudah ada tentang Simpson, tetapi kita mau baca dari pasal 16 aja. Menurut yang kita baca dari kisah Simpson, Simpson itu punya kebiasaan buruk. Ada yang tahu kebiasaan buruknya apa? Kebiasaan buruknya Simpson yang mungkin ada di antara kita yang punya kebiasaan buruk yang sama dengan Simpson. Apa yang membuat Simpson ini punya kebiasaan buruk? Apa? Ngamuan? Ya boleh lah, tapi ada satu yang parah banget. Kebiasaan Simpson yang buruk adalah apa? Bucin ya. Ada yang tahu bucin apaan? Budak cinta ya. Tapi kalau itu bahasa sekarang ya, bahasa saya yang udah lumayan usianya, saya merasa Simpson ini punya kebiasaan buruk, mudah jatuh cinta. Ini Simpson. Tapi parahnya ditambah lagi, mudah jatuh cinta dengan cewek yang gak bener. Ya, saya ulangi ya. Ini keburukannya Simpson nih. Mudah jatuh cinta pada cewek yang gak bener. Pasal 14 udah diceritakan bahwa dia itu sempat jatuh cinta sama gadis di Timna. Baca sendiri lah. Kemudian kita mau baca juga Hakim 16. Jadi sudah ada track recordnya lah. Simpson ini pernah jatuh cinta sama cewek, gitulah ya. Ya hasilnya juga amburadul juga ya. Kemudian kita lihat Hakim 16 ayat yang pertama. Pada suatu kali ketika Simpson pergi ke Gaza, dilihatnya di sana seorang perempuan sundal lalu menghampiri dia. Ya Pak Pendeta kan cuma menghampiri ya nggak apa-apa ya. Oke, sebentar ya. Yang di bawah 17 tahun tutup telinga. Saya akan baca dari yang terjemahan lain ya. Dari bahasa Indonesia masa kini, terjemahan bahasa Indonesia masa kini, sedikit vulgar. Yang 17 tahun ke bawah tutup kuping ya. Pada suatu hari Simpson pergi ke Gaza. Di sana ia bertemu dengan seorang pelacur. Sama kan terjemahannya ya. Lalu ia pergi tidur dengan wanita itu. Gamblang. Ya. Kalau di dalam terjemahan baru hanya bicara menghampiri dia, ya. Bayangin ya. 2 pasal sebelumnya udah ada kejadian dia jatuh cinta. Kemudian sekarang dia jatuh cinta lagi ayat pertama ya. Ya kan? Nah, sekarang kita lanjutin ayat yang keempat. Sesudah itu Simpson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Ini pasal aja belum ganti, udah jatuh cinta lagi. Udah 2 cewek ini. Oh lala ya. Adakah di sini yang model-model Simpson? Boleh maju ke depan kita foto bareng ya. Ya, ini 1 pasal aja belum berlalu. Baru ayat 1, terus kemudian dilanjut ayat 4. Baru selisih 3 ayat. Masyarakat itu sudah jatuh cinta lagi. Dari satu wanita pindah ke wanita yang lain. Ini nih, ini kebiasaan buruknya Simpson. Ya. Kebiasaan buruknya Simpson, atau biasa tadi Mbak Tika bilang bucin, ya, budak cinta. Yuk kita baca kisah Simpson. Saya yakin udah pernah tahu, tapi coba kita baca lebih dalam dikit ya. Ayat kelima. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu, kepada Delila maksudnya, sambil berkata, cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar, dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya. Maka kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadamu. Woi, diiming-imingi duit. Ayat 6. Lalu berkatalah Delila kepada Simpson, ceritakanlah kiranya kepadaku,
Karena apakah kekuatanmu demikian besar? Dan dengan apakah engkau harus diikat untuk ditundukkan? Jawab Simson kepadanya, jika aku diikat dengan 7 tali busur yang baru, yang belum kering, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga. Lalu raja-raja kota orang Filistin membawa 7 tali busur yang baru, yang belum kering kepada perempuan itu, dan ia mengikat Simson dengan tali-tali itu. Sedang di kamarnya ada orang bersiap-siap. Kemudian berserulah perempuan itu kepadanya, orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson. Tetapi ia memutuskan tali-tali busur itu seperti tali rami yang terbakar putus apabila kena api, dan tidaklah ketahuan di mana duduk kekuatannya itu. Kemudian berkatalah Delila kepada Simson, sesungguhnya kau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku. Sekarang ceritakanlah kiranya kepadaku, dengan apa engkau dapat diikat? Jawabnya kepadanya, jika aku diikat erat-erat dengan tali baru yang belum terpakai untuk pekerjaan apapun, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga. Kemudian Delila mengambil tali baru, diikatnya lah dia dengan tali-tali itu, dan berseru kepadanya, orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson. Di kamar ada orang bersiap-siap. Tetapi tali-tali itu diputuskannya, tanggal dari tangannya seperti benang saja. Saya pause sampai di sini. Saya tahu Anda tahu cerita Simson ya, Anda tahu cerita Simson. Sampai ayat 12 aja. Saya berpikir begini, harusnya kan Simson ngerti ya, betul ya? Harusnya kan Simson ngerti gitu. Awal dia bilang apa? Kalau aku diikat sama tali busur, diikat nggak? Diikat. Yang kedua dia bilang apa? Kalau ditali dengan tali yang baru, dicariin nggak itu tali baru? Dicariin. Coba, saya mau tanya, ini kalau Anda ditipu sekali, oke lah. Ya kalau Anda ditipu sekali, ya itu namanya pelajaran lah ya. Itu pelajaran hidup ya, ongkosnya tinggi tapi oke lah. Anda ditipu sekali. Tapi kalau Anda ditipu sekali, terus ditipu lagi 2 kali dengan orang yang sama, dengan cara yang sama, come on. Ini Simson. Namanya ditulis di Alkitab. Simson loh. Gimana dengan Anda? Bilang sebelahnya, apalagi lu bilang. Ini Simson yang ditulis di Alkitab. Dia punya kebiasaan buruk, tadi kita sudah bahas, sehingga kita nggak bisa mikir ini orang mikirnya gimana sih. Udah sekali ditipu, caranya sama, yang kedua masih aja mau. Mau dilanjutin? Yuk, ayat 13. Berkatalah Delila kepada Simson, sampai sekarang kau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku. Ceritakanlah kepadaku dengan apakah engkau dapat diikat. Jawabnya kepadanya, kalau engkau menenun 7 rambut jalinku bersama-sama dengan lungsim, lalu mengokohkannya dengan patok, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga. Kita nggak perlu baca ayat 14. Anda tahu apa yang akan terjadi? Ya iyalah, si Delila akan lakukan persis seperti yang Simson bilang, betul ya? Kita aja sudah bisa menyimpulkan ini Simson nggak bisa gitu ya. Aneh kan? Aneh ya? 3 kali loh, 3 kali tetap dilakukan persis apa yang Simson mau. Sampai akhirnya Simson ngomong apa yang betul-betul menjadi kelemahannya. Kita tahu ceritanya. Apa? Rambutnya dipotong. Dan kita semua sudah bisa menebak apa yang akan Delila lakukan. Karena scene pertama, scene kedua, scene ketiga kita sudah membaca polanya. Tapi anehnya sekali lagi, Simson kok on banget ya. Betul kan? Betul ya? Nggak bisa mikir gitu. Kita yang di sini aja mikir apa? Son. Ya. Son, kok Anda tuh kan aduh kebangetan ya? Udah jelas.
Tapi saya mau bilang ini menggambarkan kebiasaan buruk. Ini menggambarkan. Udah tahu resikonya, sudah tahu bakalan seperti apa, tapi tetap dilakukan? Tetap. Ini gambaran paling mantap untuk yang namanya kebiasaan buruk. Dan kita tahu kejatuhan Simpson karena itu. Ya. Simpson yang besar, yang besarnya nggak tahu ya, tapi yang jelas dikatakan firman Tuhan, Simpson ini kuat. Mungkin kalau sekarang udah ngalahin bulu, gitu. Ya karena kuat, ya. Tapi dia kalah karena apa? Wanita. Dia kalah karena dia punya kebiasaan buruk. Sekali lagi coba pikirkan, apa yang menjadi kebiasaan buruk Anda? Pertanyaannya adalah, engkau mau lanjutin? Simpson yang luar biasa jatuh karena kebiasaan buruk. Apalagi Anda, hati-hati. Ya. Apalagi Anda, jangan pernah berpikir, gampang, saya ngerti kok resikonya, saya tahu kok, tenang aja, semua sudah saya pikirkan. Simpson aja nggak bisa mikir deh. 3 kali dibohongin, ya tetap seperti itu juga. Nggak ada taktik lain kali gitu ya, atau ya rencana cadangan gitu kan ada ya. Ya nge-flow gitu aja ya. Lempeng-lempeng aja dibohongin gitu ya. Kebangetan lah kalau Simpson ya. Karena itu jangan sampai kita masuk ke dalam lubang yang sama yang mencelakakan Simpson, yaitu kebiasaan buruk. Apapun itu. Nah, sekarang baru kita masuk. Sebetulnya gimana sih caranya untuk menghilangkan yang namanya kebiasaan buruk? Ini baru masuknya nih. Bagaimana cara kita merdeka dari kebiasaan buruk? Saya kasih prolog yang panjang supaya Anda paham. Kadang-kadang kita berpikir, kebiasaan saya itu nggak bunuh orang kok, nggak mencelakakan kok. Jangan salah. Ketika itu kau lakukan terus menerus, bisa jadi itu akan mengubur engkau. Gimana cara kita hilang dari kebiasaan buruk? 1 Yohanes 1 ayat yang ke-8 sampai dengan 9. Sampai 10 juga boleh ya. 1 Yohanes 1 ayat 8. 1 Yohanes 1 ayat 8 ya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi supaya kita merdeka dari kebiasaan buruk, yang pertama mengaku. Tadi saya sudah bilang, ada banyak orang yang bilang, kebiasaan saya ini kan tidak berdampak besar, cuman suka ngintip. Banyak banget ya, suka ngintip gitu. Kemarin itu ada yang kena kasus apa tuh Tika? Yang kamu bilang kemarin apa? Fetis ya, fetis Vera. Ya, ini tentu muncul juga dari kebiasaan. Kelihatannya sederhana, ya, kelihatannya sederhana. Tetapi hati-hati, ke depan itu akan bisa membuatmu masuk penjara. Ke depan akan membuat kesehatanmu buruk. Ke depan akan membuat masa depanmu hancur. Ya. Saya tuh cuma suka godain istri orang. Ada di sini suami-suami yang suka godain istri orang. Ayo, maju ke depan, foto bareng. Ya, suami-suami yang suka godain istri orang ada nggak? Ada? Nggak ada lah, di sini nggak ada. Gitu. Tapi kan kadang-kadang nggak apa-apa Pak Pendeta. Cuma digodain sedikit lah, halo apa kabar, gitu-gitu aja lah. Kita nggak kemana-mana, nggak ngapa-ngapain. Ya kan cuma ya selo, ya kan. Udah makan apa? Udah belum? Udah makan atau belum? Makan pakai apa sama siapa? Gitu kan ya. Kelihatannya sederhana,
banyak dampak yang dibuat, tapi hati-hati, itu namanya kebiasaan. Setiap kali kau lakukan itu, suatu hari itu akan menguburmu. Ada di sini yang punya kebiasaan pasang togel. Halo? Ada? Ngaco? Udah banyak ya, banyak gak ngaku ya. Tentu kita ngerti, nggak usah dikasih tahu mereka itu. Togel itu nggak baik, mereka ngerti. Tapi sekali lagi, kebiasaan. Mereka pasang lagi. Mereka mikir, cuma 10.000. Apa sih dampaknya? Cuma 10.000. Lama-lama rumah pun terjual hanya gara-gara togel. Tahu maksudnya? Ya. Hati-hati. Ya. Harus diakui itu salah. Itu dulu. Kalau engkau tidak mengakui itu salah, percuma kita ngomong lanjut. Ya. Kalau engkau sudah sadar, iya, Tuhan, aku mengaku kebiasaanku ngupil itu salah. Contoh, ada orang yang suka ngupil ya. Loh, ngupil baik, tapi pada tempatnya, ya kan? Lagi rapat sama gubernur ngupil, gitu. Wah, kacau ya. Dan itu nggak baik itu ya jadinya. Jadi, ya ngupil baik, membersihkan, tapi ya pada tempatnya, ya. Jadi apapun yang menurutmu, sekali lagi tadi kan saya bilang, coba pikirin lah. Menurut Anda, engkau punya kebiasaan apa? Saya tuh punya kebiasaan kalau lihat suami saya tuh hawanya emosi. Ada istri-istri yang begitu, ya, seneng gitu di rumah, happy sama anaknya. Ting suaminya pulang itu langsung auranya berubah. Ya, kayaknya saya tuh kalau nggak marahin suami sekali sehari itu kayaknya ada yang kurang gitu loh, Pak. Ada yang begitu. Ya, hati-hati. Kelihatannya kita omongin gitu, ya janganlah Bu, jangan dimarahin suami. Nggak apa-apa, suami saya aja tenang-tenang saja. Ada yang rame, begitu ya. Kadang-kadang dikasih tahu gitu, karena merasa kebiasaan buruknya itu nggak terlalu besar, gitu ya. Kebiasaan buruknya tuh kecil lah, itu mah sepele, gitu ya. No, hati-hati, kita harus mengakui itu kebiasaan buruk dan tahu bahwa itu salah. Itu dulu. Kalau itu belum, jangan kemana-mana. Ya, makanya Yakobus 5 ayat 16, tolong ditampilkan Mbak Sasa. Bigel. Saya lihatnya Sasa, ternyata Sasa co-drivernya. Monggo, Yakobus 5 ayat 16. Belum ketemu. Yakobus 5 ayat 16. Oke, ya. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Kenapa dikatakan saling? Ya karena kita semua punya. Betul? Kita semua punya. Makanya saya yakin kita semua punya. Pikirkan kalau Anda punya kebiasaan buruk. Dan saling mendoakan supaya kamu supaya apa? Jadi supaya sembuh ngapain? Mengaku, itu dulu. Engkau mengaku di hadapan Tuhan boleh dan harus, mengaku di hadapan orang lain juga boleh. Boleh. Tapi hati-hati, jangan ngomong sama ember. Tahu ya? Ketika ngomongmu sama ember, Anda cerita tempe, jadinya mendoan. Ya, omong, ya. Omong sama orang lain, aku punya problem, aku punya kebiasaan buruk ini. Tapi hati-hati kepada siapa engkau bicara, ya. Tapi yang pertama mengaku. Sekarang yang kedua. Yang kedua adalah milikilah komunitas yang bisa menghilangkan kebiasaan buruk itu. Ya. Milikilah komunitas yang bisa menghilangkan kebiasaan buruk itu. 1 Korintus 15 ayat 33. Ini ayat yang paling sering dikutip. Ya. Pergaulan merusak. Kita tahu ya.
1 Korintus 15 ayat 33. Bisa ditampilkan lah ya, walaupun kita sudah tahu ya. Tapi kalau saya boleh ubah sedikit ya, berarti kan pergaulan yang baik, kalau saya ubah ya, pergaulan yang baik merusak kebiasaan yang buruk. Cocok. Kalau engkau mau hilangkan kebiasaan burukmu, carilah pergaulan yang baik. Kalau engkau mau berhenti gosip, tapi tiap hari ketemunya sama emak-emak yang hobi gosip, iya benar kok. Tambah expert ya. Ya, sebelumnya gosip itu 2 jam, gitu. Tapi setelah kumpul-kumpul dengan ibu-ibu tetangga, wah rame, puji Tuhan, terima kasih klinik Tongfang. Sekarang 3 jam saya gosip. Ya. Bukannya sembuh, tambah kambuh. Ya, kenapa? Karena pergaulan Anda nggak cocok. Ya. Engkau pengen berhenti merokok, tapi kumpulnya sama orang-orang yang ngerokok semua. Kira-kira bisa berhenti nggak? Sulit ya? Sulit. Ada satu ayat yang menarik, Amsal 22 ayat yang ke-23 dan 25. Amsal 22 ayat 24 ya. Amsal 22, 24, 25. Omongnya begini, jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Gusar itu ngamuan ya. Jangan bergaul dengan seorang pemarah. Ayat 25, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Sorry, Bigel, ada nggak terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari? Ada? Oh nggak ada. Udah, kalau nggak ada apa-apa ya. Oke, saya akan baca dari terjemahan lain yang mungkin lebih greget ya. Saya akan baca dari bahasa Indonesia masa kini aja deh. Ya. Bahasa Indonesia masa kini, ayat yang sama bicara begini. Janganlah bergaul dengan orang yang suka marah dan cepat naik darah. Kenapa kok nggak boleh bergaul? Ayat 25. Nanti engkau akan meniru dia. Oh mantap. Dan tidak bisa lagi menghilangkan kebiasaan itu. Ini ayatnya ya. Lebih gamblang. Ya, hampir sama dengan ayat yang tadi di 1 Korintus, tapi intinya pergaulan itu penting. Ya, hati-hati memilih teman. Ya. Bukan berarti kita milih-milih teman. Semua bisa kita sapa, tetapi ada orang-orang tertentu yang menjadi teman dekat kita, yang membuat berdampak kepada habit kita. Kalau teman-temanmu baik, kau juga akan baik. Ya. Jadi yang pertama mengaku, yang kedua punya komunitas. Ya, punya komunitas. Yang ketiga, terakhir, kenalilah pemicunya. Setiap kebiasaan itu punya pemicu. Ya, saya kasih contoh misalnya nih. Tadi kebiasaannya gosip, pasti ada pemicunya. Pemicunya apa? 1, waktu senggang, betul ya? Ya. Gosip kan nggak mungkin lagi ada orderan botok 200 biji itu gosip orang buru itu, botoknya keteteran itu, tentunya nggak mungkin ya. Artinya kalau kita bicara tentang pemicunya, kita sebenarnya bisa kok membayangkan pemicu apa sih gitu ya. Pemicunya kalau gosip di contohnya, contoh saja. Kalau gosip itu contohnya karena ada waktu senggang 1. Yang kedua, ada teman buat ngobrol. Ya iyalah. Anda punya waktu senggang, nggak punya teman ngobrol, gosip nggak? Enggak lah. Kalau Anda ngomong sendiri itu bukan gosip, itu lagi berdoa ya. Ya, paham maksud saya? Nah, ada pemicunya pasti. Apalah kebiasaan yang buruk, contohnya nih, contohnya. Aduh, saya kok jadi gak enak hati nih ya. Mesti ujung-ujungnya rokok lagi gitu ya. Rokok misalnya ya, pemicunya apa sih, kita pikirin deh. Pemicunya apa?
biasanya teman-teman saya nih, teman-teman saya pemicunya adalah ya itu kembali nggak ada kerjaan gitu ya, nunggu bis, ya di terminal nunggu bis, ngapain ya? Rokok lah. Itu pemicu, ya kan? Pemicu. Lagi stres kerjain tugas, gitu ya. Waduh, nggak bisa mikir nih, butuh refreshing. Rokok. Ini teman-teman saya bilang begitu. Nah ini nanti Anda silakan pikirkan sendiri pemicunya kebiasaan buruk saya itu apa. Misalnya kebiasaan buruk Anda makan terlalu banyak. Ada di sini yang kebiasaan buruknya makan terlalu banyak? Bukan ya. Ya, pemicunya apa? Gini loh Pak Pendeta, saya tuh makan terlalu banyak, pemicunya karena saya tuh sukanya kulineran. Si ngejai Pak Danu. Makan soto, boleh sate, seafood, wah, nek udah ketemu makanan enak, saya nggak bisa berhenti makannya. Jadinya overweight. Berarti pemicunya ada ketahuan toh? Hindari pemicunya, yaitu Danu. Ya, jadi kalau Danu datang, saya tengking di dalam nama ya. Karena ternyata Danu yang bikin makan kebanyakan gitu ya, maksudnya gitu ya. Jadi silakan pikirkan pemicunya. Semua kebiasaan pasti ada pemicunya, pasti. Pikirkan itu, ya. Kebiasaan apapun juga. Ya. Kebiasaan berkata kotor, maaf ya. Ada orang yang biasa ngomong kotor, ya. Tapi kalau saya perhatikan, ketika dia bicara sama dosen, dia bicara sama orang yang penting, nggak keluar tuh kata-kata kotor, ya kan? Nggak keluar. Kayak nenek itu nggak keluar semua. Tapi kalau dia ngobrol sama teman-teman satu angkatan gitu ya, yang pada aku Pak Eko lah ngobrol berdua, wah, bonbin ramas metu, lama ya. Ya, contohnya ya, ketika ketemu sama teman-teman satu angkatan gitu ya, satu umuran gitu, mulai itu keluar kata-kata joroknya, kata-kata kotornya keluar. Oh berarti pemicunya kumpul-kumpul sama ini, ya, sama Pak Eko. Ya, maka dari itu, ketika kita sudah tahu pemicunya, mulailah menghindar dari pemicunya. Kalau engkau konsentrasi menghindar dari kebiasaannya itu sulit. Tetapi engkau bisa menghindar dari pemicunya. Ya. Ada di sini yang mungkin punya kebiasaan buruk, misalnya marah-marah, gitu ya. Marah-marah. Kenapa sih kok suka marah-marah? Gini Pak Pendeta, saya itu kalau lapar marah. Ada di sini yang lapar marah, bisa angkat tangan yang bajunya merah, ya. Ya, pokoknya saya itu kalau lapar loh, ada orang yang kalau lapar tuh marah, ada, ya toh. Jangan nunjuk orang lain, nunjuk diri sendiri ya. Ya, ketika engkau tahu kalau engkau lapar itu marah-marah, berarti hindari pemicunya. Jangan begini, Pak Pendeta saya mau bertobat, saya mau berhenti marah-marah. Pemicunya apa? Pemicunya tuh kalau saya lapar. Terus apa yang kau lakukan? Saya doa puasa. Hello, loh, pemicunya tuh lapar, engkau malah doa puasa, come on. Ini piye toh? Logis ya, logis ya. Karena itu kita perlu mengerti pemicunya. Jangan sampai kita sudah ditebus, kita sudah merdeka dari dosa, tetapi kebiasaan buruk masih mengikat kita. Ya, kebiasaan buruk masih mengikat kita, sehingga kita tidak dipandang sebagai orang yang lahir baru. Ikut Tuhan sama yang gak ikut Tuhan podo, wah, jangan sampai. Ya, ini urusannya nama baik Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika engkau melepaskan kebiasaan buruk satu persatu, orang akan melihat bagaimana Pak Parno semakin tahun semakin sempurna, bagaimana Bu Sri semakin tahun semakin sempurna, bagaimana Pak Wawan semakin tahun semakin sempurna, semakin senior semakin jadi panutan. Kenapa? Kebiasaan buruk kita semakin kita lepas satu persatu. Saya tahu ini sulit, karena itu 3 langkah tadi
akui di hadapan Tuhan, punya komunitas yang mendukung kita untuk berubah, dan yang ketiga, hindari pemicunya. Amin. Mari kita akan menyimak warta jemaat yang mungkin Bapak Ibu sudah terima, baik dari grup WA maupun dari lembar warta jemaat yang ada. Untuk ibadah Genji hari ini diliburkan. Sedangkan untuk besok hari Selasa, ibadah persekutuan malam akan dipimpin oleh Ibu Sugeng Riono. Hari Rabu tanggal 12 Agustus, persekutuan Pentakristen akan kembali diadakan secara online. Hari Kamis tanggal 13 Agustus, persekutuan Pria Kristen akan dipimpin oleh pujian oleh Bapak Budi Santoso, musik oleh Penatua Sumarno, firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Tunggoro, sedangkan doa syafaat oleh Bapak Aris Munandar. Hari Jumat kembali KPK akan diadakan ibadah online, di mana firman Tuhan akan disampaikan oleh Diaken Febe Kristiana. Sedangkan hari Sabtu juga kembali persekutuan 2 pagi akan diadakan secara online, firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Danu Nugroho. Untuk laporan kas pembangunan tahap ketiga, kita bersyukur per 8 Agustus 2020 kita mengalami saldo sebesar Rp16.101.930. Sedangkan untuk laporan persepuluhan hingga pada tanggal 2 Agustus 2020 sudah terkumpul sebesar Rp6.784.000. Dan untuk laporan keuangan peringatan hari baru per tanggal 1 Agustus sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020 masih mengalami defisit sebesar sudah mengalami saldo sebesar 2.183.000. Dan kami masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bersama-sama mendukung acara ini dalam dana. Bapak Ibu sudah bisa memasukkan persembahan tersebut dalam kotak persembahan atau menghubungi panitia peringatan hari baru. Minggu ini merupakan minggu yang kedua di bulan Agustus 2020. Jemaat masih diberikan kesempatan untuk memberikan persepuluhan. Marilah kita akan memberikan dengan percaya bahwa Allah telah melimpahkan berkat-Nya bagi kita. Dan minggu depan merupakan ibadah istimewa, di mana ibadah sore akan digabung dengan ibadah pagi, ya. Jadi ibadah sore digabung dengan ibadah pagi karena ada ibadah peringatan hari ulang tahun RI yang ke-75. Kami menginformasikan kepada para pelayan firman Tuhan dalam ibadah tengah minggu bahwa video rekaman khotbah dapat diserahkan maksimal H-1 dari jadwal ibadah yang sudah ditetapkan. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang memerlukan bantuan untuk pengambilan video dapat menghubungi Bapak Pendeta Samuel atau Saudari Veronica. Demikian warta jemaat yang perlu mendapatkan perhatian kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.